Aku takut jarum soalnya. Jadi kalau lihat jarum tuh mendingan berantem kalau disuntik. Enggak, bukan takut jarum saya, bukan takut jarum saya Iya. rasa. Tapi Enggak emang itu. ada, perspektif lain soal soal COVID. Ya, di satu sisi saya takut jarum, tapi di satu perspektif secara ilmiah juga saya sehat, masa saya disuntik gitu kan. Hmm. Itu pikiran analisis apa nih, logika pemandangan pribadi saya gitu kan. Kalau Hmm. orang sehat masa disuntik gitu kan. Jadi ya Hmm. aku nggak mau lah ya kan. Udah satu sisi aku takut jarum, satu sisi aku bukan orang sakit. Ya. Ah, yang harusnya kan yang disuntik itu kan orang sakit. Nah iya Jadi itu itulah yang membuat Uzi tidak mau nggak mau vaksin. nggak mau. Pada kesempatan ini saya bersama Bung Fahrul Rozi. Dia ini apa? Salah satu kader, salah satu anak Aktivis pondok pesantren gitu kan, aktivis pondok aktivis pesantren. pesantren. Ya, Tapi aktivis juga ya. ya aktivis pesantren aja udah aktivis pesantren. Pesantren mana tuh? Pesantren sono di Lebak, Banten. Lebak, Banten. Ya. Berapa tahun di pesantren? Nggak niat pesantren gara-gara COVID aja. Pas orang nggak boleh apa nih, nggak boleh keluar itu. Apa namanya yang kemarin nggak boleh sempat COVID, orang nggak boleh keluar, nggak boleh. COVID. Istilahnya apa? COVID itu kan Nggak, iya, 2019 sampai iya. 2020 tuh. Puncaknya 2020. Ya itu awal itu aku jadi kenal pesantren gara-gara diisolasi pesantren terus mau naik kereta mesti pakai barcode, mesti pakai surat vaksin. Mana enggak? Pesantren itu, pas masuk pondok pesantren itu tahun berapa? Tahun 2019 itu gara-gara aku ribut sama petugas COVID mau disuntik aku nggak mau. Oh, berarti pondok pesantrennya dulu cuman pelarian doang. Iya enggak bukan pelarian jadi aku disuruh tinggal di pesantren sama kiai ya nggak saat itu kan nggak bisa kemana-mana usaha nggak boleh dagang nggak boleh orang Hmm. sekolah diliburin ya jadi aku mau nggak mau sama kiai disuruh tinggal di pesantren gitu. Sampai berapa tahun di sana? Saya pokoknya pas akhir 2019 sampai kemarin 2000 akhir 2005 2025. Ih, kemarin ya? Iya Belum lama ini ya? iya akhir 2025 aku November pamit menjadi mau turun gunung ibaratnya kembali lagi ke kehidupan ke masyarakat soalnya keadaan udah normal udah nggak ada covid ya kan aku mulai lagi tuh parkir-parkir eh, bantu-bantu orang dagang kuliner Oh, gitu. tapi sebelum ke pesantren itu memang ini ya banyak kegiatannya ya. Nah kegiatan sono nanam-nanam Tapi emang bikin-bikin di Banten apa di mana? jadi di Banten di daerah Lebak jadi nanam-nanam pohon singkong itu bantu-bantu santri bangun bangun sholat subuh gitu. Jadi di situ nggak bukan kerja jadi kita gimana ya kayak ngabdi gitu sama pesantren Iya, 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 iya. Artinya kalau untuk gaji nggak ada, nggak ada tapi cuman kalau kalau makan kebutuhan hidup tempat tinggal atau apa gitu kan aman dari matahari dari hujan terus dari trantip juga apa? dari trantip kalau di Jakarta kan kalau covid banyak raja-raja trantip itu kan kalau ada orang di jalan dibawa ame trantip itu ke dinas sosial ke Hmm. apa gitu. Nah aku milih alternatif ya yang tadi ya daripada nyari amannya aku ya nyari amannya ke pesantren itu di bawah Kiai. Nah akhirnya Berarti selama COVID kemarin nggak pernah nyuntik, nggak enggak pernah. itulah aku takut jarum soalnya. Jadi kalau lihat jarum tuh mendingan berantem kalau disuntik. Enggak, bukan takut jarum saya, bukan takut jarum saya rasa. Iya. Enggak itu. Tapi emang ada perspektif lain soal soal COVID. Ya di satu sisi saya takut jarum tapi di satu perspektif secara ilmiah juga saya sehat masa saya disuntik gitu kan. Hmm. Itu pikiran analisis apa nih, logika pemandangan pribadi saya gitu kan. Kalau Hmm. orang sehat masa disuntik gitu kan. Jadi ya Hmm. aku nggak mau lah ya kan. Udah satu sisi aku takut jarum, satu sisi aku bukan orang sakit. Ya. Ah, yang harusnya kan yang disuntik itu kan orang sakit. Nah iya Jadi itu itulah yang membuat Uzi tidak mau nggak mau vaksin. nggak mau.
Tapi kan alasannya itu vaksin itu untuk Nah, itu kan ya, meningkatkan kekebalan tubuh. ya itu kan analisa apa nih, Itu menurut info. pendapat mereka. Tapi pendapat kita kan kita punya pendapat juga. Kita yang ngerasain kesehatan kita yang merasakan yang Hmm, ngejalani hidup ini kan kita, bukan mereka, ya kan. Walaupun diiming-iming kemarin katanya kalau yang nggak disuntik, yang nggak disuntik vaksin itu nggak dapat bansos. iya ya, Ah, iya iya, emang pernah aku itu. mendingan nggak dapat bansos daripada taruhannya nyawa aku, ya kan gitu. Apakah ada pemikiran lain tentang COVID-19 itu? Ya enggak, murni aku karena aku sehat. Mungkin kalau aku sakit, aku mau disuntik gitu. Tapi karena pada saat itu kan aku sehat, nggak ngapa-ngapa gitu. Nah, maksudnya apakah ada rencana lain? Maksudnya orang pihak Orang-orang itu. pihak keluar ini, pihak-pihak lain ini Oh, mungkin kalau kalau apakah ada rencana lain iya tuh? kalau menurut Ini menurut ya pandangan pribadi ini aja. opini saya saja, Ya. bukan konsumsi publik ya kan. Kalau bagi saya ya karena saya orang berpendidikan, di sekolah sama orang tua saya. Hmm. Ini kan masalah populasi manusia Indonesia udah padat. Ya, banyak lah Iya, istilahnya. artinya ada yang menginginkan populasi kita ini habis gitu. Satu-satunya ya ini namanya ya Hmm. mainan politik internasional lah ya kan. Jadi pada saat populasi orang Indonesia habis, Hmm. negeri ini udah nggak ada yang jaga, nggak ada Oh, orang-orangnya, berarti ada kaitannya dengan ada orang politik datangnya, di luar politik. luar negeri ya? Iya, jadi ada Artinya orang intervensi dari intervensi negara asing. luar, Iya, asing ke Indonesia ada ada tentang itu. COVID ini. Iya, soalnya ini kan populasi manusia pada saat COVID kan banyak yang tumbang, Pak. Itu ribuan gitu. Di daerah-daerah ini. Iya, Artinya iya. apa? Pada saat masuk rumah sakit suntik mati. Masuk rumah sakit suntik mati. Dan itu Padahal nggak bisa jenazahnya ya itu sampai adik saya sendiri itu jadi korban suntik vaksin dirawat hmm, bilang sakit ini nggak lama kemudian 3 hari di rumah sakit pulang udah dikabarin udah nggak ada terus mayatnya juga dikuburinnya diam-diam nggak boleh keluarga ngiringin iya diplastikin itu. plastikin itu kan ada Itu adik ada kamu itu, adik kamu. ada adik adik saya sendiri sampai saya karena saya berani ngomong begini ya ya antara opini saya sama ini sinkron gitu kan kalau emang itu emang karena penyakit atau apa kenapa pihak keluarga nggak boleh ikut mengantar pada saat itu gitu kan. Jadi kayak ada yang ditutup-tutupin sama mereka itu Hmm, ya ya sebagai rakyat saya nggak bisa berbuat apa-apa ini soalnya udah program pemerintah walaupun taruhannya nyawa manusia gitu kan. iya intinya tadi yang saya garis bawahi bahwa Indonesia itu populasinya banyak ya. Populasi banyak satu sisi kan kita penduduknya terbesar 5 di dunia Pak pertama Hmm, Cina. ya ya. Artinya apa? Di sini ada kepentingan untuk menguasai Indonesia. Kalau populasi manusia kayak anak-anak sekolah kemarin nggak divaksin, nggak boleh sekolah, nggak boleh masuk kampus, nggak boleh. Itu kan regenerasi, apa tongkat estafet masa depan bangsa ini kan ada pada mereka. Kalau saat mereka udah Hmm, diracunin namanya vaksin, hmm. nalar mereka berkurang atau cara berpikir, pola pikir mereka udah terkontaminasi sama ya kita nggak bicara itu racun apa itu pengaruh Ta- anak. Tapi masa iya pemerintah Indonesia Ya mau bukan, kalau pemerintah nggak salah karena intervensi asing tadi diiming-imingin inilah alasan buat sehat buat apa. Tapi mereka punya tujuan di sini. Tapi nah itu ya pemimpin kita nggak selektif apapun dari asing kita terima aja mentah-mentah. Jadi nggak jadi ada yang vokal di penjara kayak dokter kemarin yang sempat melawan COVID dokter siapa itu yang melawan perempuan COVID? itu ya kan seingatnya. Jadi kalau ada yang kritis atau yang ini kritis untuk kebaikan bangsa dan negara itu dianggap ini ditangkap di apa. Ini kan ada semacam apa? Kayak dulu juga kita dijajah Belanda yang ngelawan dibilang ekstremis, radikal. Ini kita Hmm, mengusir Belanda kan emang wajib gitu kan karena ini tanah air kita ya kan iya iya. didasari sama rasa cinta tanah air. Nah, mereka pahlawan-pahlawan yang gugur itu nggak peduli walaupun dikejar-kejar Belanda, dijadiin buronan, di DPO, tapi mereka tetap berjuang gitu. Artinya apa? Ya inilah kalau sekarang kan modus penjajahan itu beda, bukan dengan senjata, bukan dengan dor, bukan.
tapi dengan pola pikir yang masukin lagi. Hmm. Jadi nggak usah perang, jadi infrastrukturnya hancur, tapi manusianya yang dimatiin. Kalau secara politik internasional, apa nih, perang gaya baru itu ya itu tadi dengan senjata biologis, dengan vaksin, Hmm. dengan penyakit. Kalau bom kan infrastruktur hancur. Artinya apa? Kita aman, nggak ada yang hancur gedung-gedung apa. Tapi kan manusianya udah keropos. Yang hidup juga tinggal bisa di. Jadi pola pikirnya udah nggak bisa berpikir jauh karena udah Berarti kita eh, diserangnya bukan lewat kayak fisik ya, bukan kayak bukan semacam bom bukan apa kalau perang kan senjata, kalau di tapi lewat iya, kalau dulu silent kan senyap. iya kalau dulu kan Belanda mikir Iya ya, datang itu yang langsung terang-terangan. angkat meriam. Iya, kalau sekarang teknologi udah berkembang, mereka udah ciptain senjata biologis apa. Mereka ciptain penyakit, mereka ciptain obatnya juga. Artinya apa? Di sini ada pasar yang mereka ciptakan. Tapi memang ada informasi sih bahwa eh, apa namanya ya, bahwa COVID itu memang itu settingan, lalu kemudian obat-obatnya juga itu Iya, dari sono iya. memang. Arti, Jadi udah menciptakan penyakit yang pertama, yang kedua menciptakan lagi obat. iya. Kalau masalah obat itu diproduksi sendiri, vaksin itu oke lah kita anak-anak bangsa yang buat. Mungkin aku nggak takut disuntik. Ini kan buatan luar negeri. Itu udah dirancang, udah disetting gimana itu untuk meracuni tubuh Iya, anak sampai bangsa 3 kita. kali tuh. Iya. Artinya ya secara nalar ini di luar konteks apa yang mereka bilang Hmm. buat antibody buat supaya nggak kena penyakit. Tapi di satu sisi prakteknya saya lihat di lapangan orang banyak yang mati. Ambulan tiap hari lalu lalang, wing, 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 bawa mayat, bawa jenazah COVID. Gitu kan. Kalau emang vaksin kan berarti nggak ada yang mati kemarin. Tapi pas divaksin buktinya mereka mati. Jadi di sini orang orang sehat Hmm. dipaksa sakit. Jadi ya kalau kita mau ngambil benang merahnya ya populasi kita mau dihabisin. Jadi, Populasi orang Indonesia pada saat kita udah habis, populasi kita udah nggak ada. Itu mereka datang enak, jadi tinggal terima beres, nggak usah perang, nggak usah repot-repot ngebom. Gitu. Jadi mereka di sini mereka datang udah tangan kosong, udah tinggal rapi, nggak ada yang hancur infrastruktur. Tapi hmm. orangnya doang yang dimatiin. Itu pikiran itu nggak terlalu jauh ya kira-kira tuh. Bukan nggak terlalu jauh, kita kan sebagai anak bangsa harus berpikir kritis tentang kehidupan ke depan, gitu. Hmm. Nggak berpikir hari ini kita bisa itu tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kalau orang-orang apalagi yang anak adik-adik kita yang di SMA, di SMP itu masuk sekolah harus divaksin. Ke depan mau jadi apa mereka kalau tubuh mereka udah diracunin? Semua dari pemerintah tingkat pusat Iya, itu. sampai ke Artinya desa. apa? Itu emang udah intervensi internasional ke atas ke para petinggi kita di negeri ini. Nah, petinggi kita ada yang loading, iya, ada yang Apa? Loading? loading artinya loading dengan situasi keadaan kayak sekarang. Perang udah mulai si Amerika udah mulai nyari gara-gara karena Hmm. dia produksi senjata. Buat apa mereka produksi senjata kalau nggak ada perang? Akhirnya ya, perang itu diciptain namanya Donald Trump gitu kan. Agar mereka ciptain senjata tuh nggak mubajir. Jadi orang Hmm. mau ditunjukin, nih gue bikin senjata kayak gini nih. Kan sampai pemimpin Iran bisa gue target. Artinya kan dia mempromosikan senjatanya dalam perang ini. Tapi kan ada yang perang frontal, ada yang perang yang senyap. Ya, kalau yang Hmm. masuk ke kita ini bukan perang frontal, bukan pakai senjata. Kita Iya. dihabisin. Soalnya ya beberapa kali kita emang udah teruji kalau dijajah itu bisa ngusir. Portugis udah jajah kita, Belanda, Jepang. Hmm. Mereka udah angkat kaki. Artinya kalau mereka mau jajah kita kayak gaya-gaya ya sekarang Palestina dijajah sama Israel nggak bisa lagi soalnya ya, orang Indonesia itu sakti mandraguna gitu. Nah, Hanya, hanya tapi dengan kalahnya dengan itu tadi petinggi-petinggi kita kalau udah disokong sama diiming-iming dengan bantuan lah, dana IMF apa, dana moneter lah apa dari dunia. Akhirnya mereka mengikuti intervensi asing, mereka nggak punya kedaulatan karena asing beri pinjaman tapi punya syarat. Gila,
pinjam Hmm. berapa aja dari asing dikasih, tapi syaratnya lu harus jalanin ini protokol gua. Ya, jadi kesimpulannya mengenai COVID tadi, bahwa itu syarat ada memang intervensi Iya, dari itu saya lihat emang emang negara luar. sangat-sangat syarat. Artinya emang nggak masuk di akal. Jadi kita kayak didoktrin untuk dipaksa bodoh. Iya, paksa bodoh. Ya kalau orang sakit disuntik masuk itu wajar, gitu masuk logika. Tapi kalau orang sehat nggak boleh keluar, terus kita mau minta hampir rumah-rumah Tuhan, kita mau ibadah, mau ke masjid itu masjid-masjid dikunci, nggak boleh ada yang sholat Jumat nggak boleh. Itu kan kalau emang secara manusiawi kalau orang sakit kita minta selain ikhtiar ame obat kita ikhtiar berdoa ame Tuhan di rumah Tuhan Hmm. atau mendekatkan diri sama cuman kita dilarang tuh artinya apa nggak boleh rame-rame artinya apa nggak boleh rame-rame emang orang Indonesia ini kan sifatnya gotong royong persatuan kalau udah nggak boleh rame-rame berarti kita nggak boleh bersatu nggak boleh bergotong royong itu kan udah menghantam Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia kalau orang bersatu berserikat udah nggak boleh jangan ngumpul-ngumpul artinya apa mereka yang ditakutkan ini ada obrolan-obrolan seperti ini obrolan-obrolan dari kayak dulu kan pejuang-pejuang itu obrolan-obrolan untuk Diskusi-diskusi diskusi di warung sedikit. kopi iya mereka berdiskusi ketemu sama kawan dari sambil nongkrong sambil minum kopi nah itu mereka lihat di situ ada kecenderungan kesadaran bermasyarakat kalau orang udah berat-berat kan ada solusi, ada musyawarah di situ. Cuma kalau orang dipaksa nggak boleh rame-rame sendiri-sendiri, artinya apa? Orang diciptakan untuk individualis, oh, gue lo, kan? Jadi untuk peka terhadap kepentingan bersama, kepentingan banyak, orang udah asing, udah dianggap musuh, udah dianggap berlawanan namanya negara. Padahal kan itu kan negara dari Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia. Mau suku apa itu kan harus artinya apa Harus bersatu ya. iya jadi kunci Indonesia ini jaya Indonesia emas nanti yang seperti Presiden Prabowo canangkan itu kuncinya persatuan kalau nggak ada persatuan boro-boro Indonesia emas yang ada Indonesia hancur karena persatuan udah dihantam gitu Tapi kalau misalnya bersatu pun juga, tapi kalau tiada kualitas menghadapi Indonesia Emas gimana enggak tuh? kualitas itu tercipta kalau kita udah bersatu masing-masing tahu porsinya tahu kekurangannya saling saling sharing kelebihan dan ini kalau udah bersatu kan masih itu ya kalau kita rame-rame itu kan ada solusi, ada semua. Porsi orang kan beda-beda. Ada yang porsi dalam bidang mati, ada porsi dalam bidang pertahanan, ada bidang. Cuma kalau masing-masing orang di posnya masing-masing, artinya titik untuk kebersamaan itu nggak ada. Gitu. Karena yang dihantam persatuan tadi, gitu. Intinya. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke pondok pesantren. Itu lokasinya di Banten ya, Di Lebak. Banten. Kadang Ta- di Tapi kan Ozi memang asli asli mana? Asli asli saya nggak campuran, Bapak Aceh, Ibu Betawi. Bapak Aceh, Bapak Aceh, Ibu Bandar, Betawi. Ibu Betawi. Jadi ya emang Banten itu masuk Betawi nggak ya? enggak, Banten itu masuk Sunda. Jabodetabek. Betawinya beda sama Betawi di Jakarta, Betawi Bekasi beda sama Betawi Tangerang. Jadi tapi sama-sama Betawi, tapi punya perbedaan gitu. Dari bahasa, dari Oh, logat. Kayak orang Timur juga beda-beda. Timur Ambon, Timur Kendari, Timur Alor. Itu kan walaupun sama-sama orang Timur iya, ada iya, iya. perbedaan Tapi kalau logat. Ozi masuk Betawi mana? Saya Betawi Tanah Abang, Betawi. Tanah Abang lagi. Iya, Tanah Abang. Kan ibu saya orang Tanah Abang. Oh, berarti Betawi Jakarta dong. Iya, saya Betawi Jakarta. Cuma kan ya itu saya dibawa Kiai ke Banten. Itu kenal Kiai. Oh, Jadi daripada ribut-ribut sama petugas Covid, saya di tapi Bapak orang Aceh ya? Bapak orang Aceh. Berarti ketemunya di Jakarta dong dulu. Enggak, Bapak dulu ya kan Bapak dulu istrinya dua. Jadi Oh, satu dua. satu istrinya orang Jakarta, orang Aceh asli, yang istri kedua ini ibu saya orang Jakarta. Hmm. Jadi di sini ada semacam ya apa nih perkawinan silang. Ya jadinya kayak saya ini. Iya, iya, ya. Makanya kamu kemarin apa namanya?
menikah di ini kan, di Aceh ya? Iya, itu aja. Maksudnya ya, ya sebagai bangsa kita harus cerdas lah sekarang menyikapi apapun yang sikon yang terjadi. Apalagi sekarang eh, dunia lagi dihadapkan pada perang Timur Tengah antara Israel sama Iran. Ini Hmm. kan dampaknya buat kita juga besar gitu kan. Ya mau nggak mau kita Tapi harus. kalau menurut Osi ini perang Israel ini kita ini udah lompat-lompat ini. Iya, Iran iya, dan Iran sama Israel ini gimana ini? ya perang sama Israel itu ya emang Iran Israel sebagai bangsa yang berdaulat, Iran nggak mau didikte sama Amerika walaupun mereka sempat puluhan tahun diembargo, nggak boleh disuplai, nggak boleh masuk apapun. Tapi Hmm. pola pikir mereka kan berkembang. Jadi negara yang dalam tekanan intervensi asing nggak menolak aturan main negara adidaya Amerika, khususnya Amerika di sini. Hmm. Mereka punya semacam gua harus mandiri. Kalau orang mandiri kan apa pola pikirnya bekerja Pendirian. Hmm. mandiri. Artinya walaupun Hmm. nggak seperti negara lain nih kayak Arab Saudi mungkin nggak bisa ngelawan Amerika karena mereka ikut intervensi Amerika gitu kan. Tapi apa ya? eh saya melihatnya juga Iran termasuk berani ya melawan dua. Iya, bukan Ini berani karena ini mereka ini dua negara ini Amerika sama Israel loh. raksasa, ini raksasa Amerika. Iya, Nggak mungkin orang ngelawan raksasa kalau dianya kecil, Pak. Artinya apa? Dia udah mempersiapkan jauh-jauh hari dengan senjata, dengan pendidikan, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan warganya. iya Artinya Pak. apa? Nggak mungkin tahu ujuk-ujuk mereka langsung melawan Amerika, berani menentang kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kedaulatan mereka, dengan asas mereka. Artinya apa? Kayak kita mau main bola itu nggak langsung Hmm. hari ini main, besok main, hari ini berlatih nggak, besok langsung menang enggak. Jadi ada perencanaan, ada konsep sebelumnya dari jauh-jauh hari. Planning. Iya, nggak langsung, wah hari ini bangsa ini harus maju, tapi kita nggak memulai dari meningkatkan pendidikan, meningkatkan taraf hidup orang banyak, gitu kan. Dengan gizi kayak sekarang Prabowo dari MBG ini kan, itu kan yang di ini gizi dari gizi kan bisa mungkin insya Allah nanti mungkin harapan Prabowo itu tumbuh generasi yang kuat yang ini gitu kan ya insya Allah aja semoga bisa demikian gitu. Em, iya sih. Udah jam berapa sekarang tuh? Udah mau maghrib ya Hah? udah sekian ya udah mau maghrib tuh 6. Oke deh. Oke, jadi eh, sekarang saya telah ngobrol sedikit sama teman Bung Rozi. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan topik yang agak menarik. Kalau ini cuma ngobrol biasa sih. Oke, terima kasih.